Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak solih semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat belajar walaupun lagi saum ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kembali. Kali ini kita akan belajar tematik 1H, subtema 2 sama seperti kemarin ya. Kita lanjut ke pembelajaran 5 dan 6. Namun alangkah baiknya sebelum belajar dimulai, anak solis berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pembelajaran 5, siswa bisa menuliskan kalimat ajakan sesuai kata atau gambar. Yang kedua, siswa bisa membandingkan dan mengurutkan berat benda. Dan untuk pembelajaran 6, tujuan pembelajarannya yaitu sama seperti pembelajaran 5 ya. Selanjutnya anak soli silakan dikeluarkan buku paket tematiknya halaman 43 ya. Ayo berbicara. Pada musim kemarau hujan jarang turun, bunga di halaman banyak yang layu. Ibu mengajak Deli menyiram tanaman tersebut. Tanaman yang layu harus disiram agar segar kembali. Nah, berilah tanda checklist pada kalimat ajakan yang sesuai. Di sini ada kalimat. Nah, dari kalimat-kalimat ini mana sih yang merupakan kalimat ajakan itu? Coba kita baca yang pertama ya. Siramlah tanaman di halaman Deli. Ini kalimat ajakan apa bukan? Bukan ya. Ini bukan kalimat ajakan. Kalau siramlah tanaman di halaman Deli, ada tanda seru. Ini adalah kalimat perintah. Ya, jadi kalimat ini adalah kalimat perintah. Yang kedua, mengapa tanaman bungaku layu? Apakah ini kalimat ajakan? Bukan ya, ini adalah kalimat tanya, kata tanya. Ya, ada tanda tanya, berarti ini kalimat tanya. Selanjutnya, mari kita menyiram tanaman bunga yang layu. Nah, ini baru kalimat ajakan ya, karena ada kata-kata mari. Ya. Nah, kalimat ajakan itu biasanya disertai kata ayo, mari, atau yuk ya. Jadi kalimat ajakannya yaitu mari kita menyiram tanaman bunga yang layu. Harus bisa membedakan ya antara kalimat ajakan, kalimat pujian, kalimat perintah ya. Nah, sekarang anak soli buka halaman 44. Ayo mencoba. Deli menyiram tanaman menggunakan teko penyiraman. Mula-mula teko terisi penuh air. Teko terasa berat. Setelah air dituangkan, teko menjadi ringan. Berat benda dapat dibandingkan secara langsung menggunakan tangan. Berat benda juga dapat dibandingkan dengan mengukurnya terlebih dahulu. Perhatikan hasil pengukuran berat benda berikut. Nah, ini adalah contoh pengukuran berat benda ya, menggunakan kelereng. Nah, pada gambar pertama ini adalah buku. Ya. Jadi ini adalah buku cerita. Buku cerita, satu buku cerita itu beratnya sama dengan berapa kelereng? Ya, ada 11 kelereng. Jadi satu buku cerita ini beratnya adalah 11 kelereng. Nah, satu bola ini beratnya berapa kelereng? 9 kelereng. Sedangkan satu mobil-mobilan, ini satu mobil-mobilan itu sama beratnya dengan 15 kelereng ya. Jadi benda yang paling berat adalah, jika yang ditanyakan yang paling berat, berarti kita cari yang paling banyak angkanya. Yaitu ini mobil-mobilan ada 15 kelereng. Jadi yang paling berat adalah mobil-mobilan ya. Sedangkan yang paling ringan apa? Yang paling ringan adalah yang paling sedikit jumlahnya, yaitu 9 kelereng. Jadi yang paling ringan adalah bola. Selanjutnya, urutkan benda dari yang paling ringan. Kalau yang dari paling ringan berarti kita urutkan dari angka yang paling sedikit, yaitu bola
buku cerita, mobil-mobilan. Urutkan benda dari yang paling berat. Dari yang paling berat, berarti ya dari yang paling banyak angkanya, yaitu mobil-mobilan terlebih dahulu, buku cerita, baru bola. Bisa dipahami ya, anak-anak Soli. Silakan nanti kalian tulis di buku paket kalian, di situ kan ada titik-titik, kalian lengkapi ya. Selanjutnya kita ke pembelajaran 6 ya. Pembelajaran 6. Ayo menulis halaman 46. Hari ini cuaca sangat cerah, matahari bersinar terik. Namun Nina dan teman-teman tetap semangat belajar. Nina dan teman-teman mendengarkan penjelasan guru. Ibu guru bercerita tentang suasana musim kemarau. Jadi apabila ada guru yang memberi penjelasan, sebaiknya kita mendengarkannya dan memperhatikan penjelasan guru agar materi yang disampaikan ibu guru atau pelajaran yang disampaikan ibu guru bisa kita pahami ya. Nah, ini adalah cerita tentang suasana pada musim kemarau. Saat itu musim kemarau sangat panjang. Air sungai mulai surut. Sawah-sawah pun mulai kering. Banyak desa yang kekurangan air. Sumur-sumur di rumah penduduk kering. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Hanya ada satu sumber air yang tersisa. Semua warga mengambil air di sana. Mereka harus bersabar mengantri untuk mendapatkan air. Nah, berdasarkan cerita ini, itu ada kalimat ajakan. Bukan maksudnya bisa kita menggunakan kalimat ajakan untuk yang sesuai dengan cerita ini ya, yaitu apa? Yaitu ayo menghemat penggunaan air. Ya, ayo menghemat penggunaan air di rumah. Ya, biar apa? Biar airnya biar kita tidak kekurangan air ya, makanya kita harus menghemat air karena kemaraunya sangat panjang sehingga air itu mulai kering ya, sungai-sungai mulai surut, sawah mulai kering sehingga banyak desa yang kekurangan air. Makanya kita harus menghemat. Ya, yang kedua apa? Mari antri waktu mengambil air. Nah, ini ya, harus bersabar mengantri untuk mendapatkan air. Jadi kalimat ajakan yang tepat yang sesuai dengan cerita ini yaitu ini ya, mari antri waktu mengambil air, ayo menghemat penggunaan air di rumah. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ayo berhitung, ayo berdiskusi, ini tidak perlu kita lakukan ya. Kita skip saja, kita langsung ayo berhitung halaman 48. Jam istirahat sudah habis. Nina dan teman-teman kembali ke kelas untuk belajar. Di kelas ada banyak benda. Berat setiap benda itu berbeda-beda. Nina mengukur berat benda-benda di kelas. Nina menggunakan kelereng untuk mengukur benda-benda tersebut. Perhatikan hasil pengukuran berat benda-benda berikut. Jadi, satu gunting itu beratnya sama saja dengan 5 kelereng. Nah, satu kotak pensil itu sama dengan 10 kelereng. Nah, ini buku catatan atau buku diare itu sama saja dengan 23 kelereng. Satu selotip itu beratnya sama dengan 12 kelereng. Satu staples itu beratnya sama dengan 8 kelereng. Nah, dari benda-benda ini, pengukuran benda ini, benda yang paling berat itu apa? Yaitu ini, buku catatan ya, sebanyak 23 kelereng. Paling banyak kan ya kelerengnya. Nah, benda yang paling ringan yang mana? Yaitu yang gunting, karena hanya 5 kelereng, yang paling sedikit jumlah kelerengnya. Nah, sekarang urutkan benda dari yang paling ringan. Nah, diurutkan dari yang paling ringan berarti yang paling sedikit jumlah kelerengnya. Kita urutkan ya, yaitu gunting, staples, kotak pensil, selotip, dan buku diare atau buku catatan.
Selanjutnya, urutkan benda dari yang paling berat. Nah, yang paling berat yang mana? Berarti yang paling banyak jumlah kelerengnya, yaitu ini buku catatan, selotip, kotak pensil, staples, dan gunting. Ya, seperti itu ya anak-anak Soli mengerjakannya. Mudah-mudahan kalian semua sudah paham apa yang Bulita jelaskan. Apabila kurang paham, silakan bertanya kembali ke Bulita ya. Alhamdulillah pertemuan hari ini sudah selesai. Nah, silakan anak Soli tolong kerjakan ayat berlatih halaman 45 nomor 1 dan 2 saja ya. Jazakumullah khairan katsir wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.